Perkenalkan, nama saya Fitriani dari jurusan Manajemen NIM 181220002. Halo, perkenalkan saya Muhammad Kadafi, NIM 1812235, semester 5 Manajemen. Nama saya Febrianti, jurusan Manajemen semester 5, NIM 171219059. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipari, saya dari kelas 5 RSB, NIM saya 181220019. Nama saya Cindy Sapitri, jurusan Manajemen semester 5, NIM 181220023. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan decision making theory atau teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah suatu teknik pendekatan yang digunakan dalam proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan. Dasar pengambilan keputusan itu terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu adalah dasar intuisi. Dasar intuisi ini itu berdasarkan pada perasaan dan hasilnya biasanya lebih kepada subjektif. Lalu yang kedua yaitu adalah dasar pengambilan keputusan yang berdasarkan pada pengalaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya pengalaman itu akan memberikan pembelajaran bagi setiap orang. Dengan adanya pengalaman ini, maka seorang pemimpin pasti akan dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu adalah dasar pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Dengan ini, maka suatu keputusan yang diambil akan lebih bersifat nyata. Dan orang-orang yang menerima dari keputusan ini itu akan menerimanya dengan lapang dada. Lalu yang keempat yaitu adalah dasar pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Dan ini biasanya diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya, atau dalam kata lain orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada orang yang lain. Lalu yang terakhir yaitu adalah dasar pengambilan keputusan berdasarkan logika, yang artinya di sini menggunakan sesuatu yang rasional dan tentunya hasilnya akan lebih logis dan juga objektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ada 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap penemuan masalah. Yang kedua ada tahap pemecahan masalah. Yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan. Di tahap yang pertama, yaitu penemuan masalah, tahap ini merupakan tahap untuk mendefinisikan masalah dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah, misalnya isu, menjadi jelas, sehingga masalah yang dihadapi dapat dicari model dan jalan keluar yang sesuai. Yang kedua ada pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian tahap terhadap masalah yang sudah jelas. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada, seperti kondisi pasti, kondisi beresiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Terima kasih. Keputusan dalam kepastian adalah hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditentukan di muka dengan pasti. Misal model linear programming, model integer programming, dan model deterministik. Tujuannya lebih dari satu tujuan, lebih dari satu alternatif tindakan. Setiap tindakan mempunyai satu atau lebih hasil. Keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul, serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. 1. Kriteria maksimal didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Yang kedua, kriteria maksimin didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum dan pada kondisi pesimis. Yang ketiga, kriteria minimax regret penyesalan didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Yang keempat, kriteria Hartwig didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Yang kelima,
kriteria Laplace, probabilitas semua kejadian sama, atau probabilitas tertinggi adalah keputusan terbaik.